Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah jinallahu ayyakum ajmain. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini, sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam media ini. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah, pelajaran yang ke-57, Ar-Ruku' was-Sujud. Itu pembahasan tentang berkaitan ruku dan sujud. Yang mana ruku dan sujud merupakan dua rukun dalam sholat yang seseorang ketika sholat tidak memperbaiki ruku dan sujudnya atau meninggalkan ruku dan sujudnya amdan au nasiyan fasolatu la tasih, secara sengaja ataupun lupa meninggalkan dua rukun ini, maka sholatnya tidak sah. Tidak sah. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada seseorang yang al-musi'u sholatuhu, yang sholatnya buru-buru, yang sholatnya tidak baik, yang tidak benar. Nabi SAW sudah jelaskan sebagaimana kita sudah pernah baca hadisnya dalam pelajaran yang lalu, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika dia datang ke dalam masjid Nabi SAW kemudian sholat, kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan mengucapkan salam. Nabi mengatakan kepadanya, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kembalilah dan sholatlah kamu, sesungguhnya hakikatnya kamu belum melakukan sholat. Sampai 3 kali bolak-balik. Kemudian laki-laki itu mengatakan, walazi ba'asaka bil haqqi ma uhsinu ghairahu fa'allimni, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada atau saya tidak mengetahui tata cara sholat kecuali sebagaimana yang tadi. Fa'alimni, maka ajarkan aku tata cara sholat yang baik dan benar. Kemudian Nabi SAW menjelaskan berkaitan tentang sholat yang baik dan yang benar. Di antara hadis Nabi SAW disebutkan, summarka hatta tatma'inna raki'an, summarfa hatta ta'tadila qa'iman, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian engkau harus ruku sampai engkau tenang dalam ruku, jangan terburu-buru. Baca doa-doa dalam ruku, baca zikir-zikir dalam ruku, kemudian engkau bangun sampai tulangmu kembali ke tempatnya semula, sampai tegak berdiri, kemudian sujud sampai engkau tenang dalam keadaan sujud, membaca doa-doa sujud atau zikir sujud dan seterusnya. Kemudian di akhir hadis tersebut Nabi katakan, if'al zalika fi sholatika kulliha, lakukan itu di sholatmu yang lain. Di sini Nabi SAW menjelaskan tata cara ruku, sujud dan sholat yang lain, tata cara sholat yang lain di dalam hadis Abu Hurairah tersebut radhiyallahu anhu. Adapun secara khusus pembahasan ruku, hadis Abu Humaid As-Sa'idi, bahwasanya beliau pernah melihat Nabi SAW iza kabbara ja'ala yadayhi hidha'a mankibaihi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin ila makanihi fa idza sajada wada'a yadayhi ghayra muftarishin wala qabidahuma ayyujafihima an janbayhi wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblata fa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna
Wa idza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada 'ala maq'adatihi. Akhrajahul Bukhari. Kata Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bertakbir maka menjadikan kedua telapak tangannya sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Masalah takbir sudah kita bahas, menghadapkan seluruh telapak tangan ke arah kiblat. Jari-jarinya tidak terlalu renggang, tidak terlalu rapat, biasa saja, santai. Kemudian kalau ruku, jika Nabi SAW ruku, maka Nabi SAW meletakkan kedua telapak tangannya di lutut, bukan di paha, bukan di betis. Bahkan ada orang, Masya Allah, meletakkan kedua tangan ketika ruku di betis. Katanya supaya afdol, katanya lebih bawah, lebih khusyuk. Subhanallah, salah ya. Yang benar adalah Nabi SAW meletakkan kedua telapak tangannya di betis, di lutut, min rukbatayhi. Summa hasara dhahrahu. Kemudian Nabi SAW meluruskan punggungnya. Jadi Nabi SAW ketika ruku dan kepalanya lurus. Lurus. Meletakkan kedua telapaknya di lutut, bukan di bukan di betis atau di paha, tapi di lutut. Nah, ini lurus. Nabi SAW meluruskan punggungnya ketika ruku. Meletakkan tangannya di lutut. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin ila makanihi. Kemudian ketika setelah ruku, Nabi SAW bangun tegak lurus, tegak badannya sampai tulang-tulang Nabi SAW kembali ke tempatnya semula. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghayra muftarishin wala qabidahuma. Dan ketika sujud, Nabi SAW meletakkan kedua telapak tangannya tanpa diiftirashkan dan tidak di kepal, tidak dibuka lebar seperti ini ketika sujud, dan juga tidak di kepal. Jadi Nabi SAW meletakkan telapak tangannya ketika sujud sebagaimana keadaan beliau seperti takbiratul ihram, menghadapkan jari-jarinya seluruhnya ke arah kiblat. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Begitu juga ketika kaki sujud, maka ditekuk, menghadapkan jari-jari kaki ke arah kiblat. Fa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra. Jadi Nabi SAW ketika sujud, maka kaki-kakinya, jari-jarinya ditekuk menghadap kiblat dan dempet ya. Ketika sujud kakinya dempet dan jari-jari ditekuk menghadap kiblat. Kemudian jika Nabi SAW duduk di antara dua sujud, maka Nabi SAW duduk di kaki sebelah kiri dan menegakkan kaki sebelah kanan. Seperti ini. Jadi duduknya di kaki sebelah kiri dan menegakkan kaki kanan. Kaki kanannya tegak lurus, jari-jarinya ditekuk menghadap kiblat. Ustadz, sakit Ustadz. Karena nggak biasa. Kalau dibiasakan insya Allah tidak sakit. Sakit. Wa idza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada 'ala maq'adatihi. Jika Nabi SAW duduk di tahiyat akhir yang rakaatnya berjumlah 3 atau berjumlah 4, ya rubaiyah atau sulasiyah. Salat maghrib 3 rakaat, dan salat 4 rakaat seperti zuhur, asar, isya. Ketika rakaat terakhir, Nabi SAW duduknya dengan cara tawarruk. Duduk tawarruk artinya Nabi SAW meletakkan telapak kaki kiri di bawah kaki kanan dan duduk di atas tempat duduknya atau di lantai.
kaki kiri tegak menghadap ke kiblat, jari-jari ditekuk menghadap ke kiblat tegak. Nah, kalau tadi ini duduk tawaruk ya. Kalau duduk iftirash, Nabi SAW duduk di telapak kaki kirinya dan kaki kanannya tegak, jari-jarinya diluruskan, ditekuk menghadap ke kiblat. Rajahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ini menunjukkan bahwasanya ruku dan sujud itu dua rukun. Oleh karena itu tidak sah salat seseorang jika tidak menyempurnakan atau jika dia meninggalkan ruku dan sujud nasiyan atau amdan, baik itu dia sengaja ataupun tidak sengaja. Dan sunnahnya kata para ulama fir ruku an yakuna zuhru mustaqiman ma'ar ra'si. Dan sunnahnya ketika ruku punggung dengan kepala ini lurus. Wa tumakkina al-yadaini minar rukbatain, dan meletakkan kedua telapak tangan di lutut. Dan para ulama juga menjelaskan jika kita meletakkan kedua tangan kita di lutut, kemudian siku kita agak dibengkokkan sedikit. Kenapa dibengkokkan sedikit? Sebesar seperti apa? Busur, seperti busur. Faidahnya diantaranya adalah agar punggung kita lurus. Faidahnya adalah agar punggung kita lurus. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir wal qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu, ay lam yarfa'hu wa lam yakhfadhu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa kalau salat membuka salatnya dengan takbir. Allahu akbar. Takbiratul ihram. Kemudian membaca alhamdulillahirabbil alamin. Yang doa iftitah sudah kita bahas. Setelah takbiratul ihram, Nabi SAW letakkan kedua tangannya di dada ya, bukan di perut, bukan di pinggang, tapi di dada. Nah, yang sahih adalah di dada. Bukan di leher juga, terlalu tinggi ya. Ini terlalu tinggi berlebihan ya. Di dada adalah antara leher dan perut. Ini namanya dada. Ini berarti di sini ya, dada. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ruku tidak mendongakkan kepalanya ke atas atau terlalu merendahkan, menekuk kepalanya terlalu ke bawah. Jadi lurus antara punggung dengan kepala. Jadi ini misalnya kepala, Nabi SAW tidak mendongakkan kepalanya ke atas atau tidak menundukkan terlalu ke bawah kepalanya. Kenapa? Supaya lurus dengan punggung. Walakin baina dzalik, tetapi antara itu tidak terlalu dongak ke atas, tidak terlalu menunduk ke bawah. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun dari ruku', Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri tegak sampai tegak berdirinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baru sujud. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sudah sujud, kemudian Nabi SAW duduk sampai Nabi SAW tegak punggungnya. Jadi setelah melakukan satu rukun di antara rukun yang lain, Nabi SAW diam sebentar. Ini menunjukkan tumaknina. Dan tumaknina termasuk rukun dalam sholat, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ada orang yang tidak tumaknina, sholatnya terburu-buru, maka dia meninggalkan salah satu rukun dan bisa menyebabkan apa? Sholatnya tidak sah. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansubu rijlahu al-yumna. Wa kana yanha an uqbatis syaitan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika duduk di antara dua sujud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduknya iftirash, itu duduk di telapak kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Dan Nabi SAW melarang duduknya seperti duduk
duduknya setan yang duduk di tengah, kemudian kakinya dihamparkan di kanan kiri. Jadi Nabi SAW melarang duduknya seperti duduk setan yang menghamparkan kedua kakinya di kanan kiri, kemudian duduk di tengahnya. Wa yanha an yaftarisha rajul zira'aihi iftirasyas sabu'. Dan Nabi SAW melarang seseorang ketika sujud meletakkan sikunya di lantai seperti sujudnya atau binatang-binatang yang mereka ketika duduk meletakkan siku mereka ke lantai. Wa kana yahtimu sholatuhu bitaslim, dan Nabi SAW menutup sholatnya dengan salam. Ini tata cara ruku dan sujud yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang zikir ruku dan sujud. Zikir ruku ya, yang pertama kita akan bahas zikir ruku. Zikir ruku atau doa di dalam ruku sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis-hadisnya yang akan kita bacakan. Nabi SAW ketika mau ruku, Nabi SAW mengangkat tangannya untuk ruku seraya mengucapkan Allahu Akbar. Raf'ul yadaini ma'at takbir, mengangkat tangan bersama takbir. Walaupun dibolehkan mengangkat tangan terlebih dahulu kemudian takbir Allahu Akbar, atau Allahu Akbar dulu baru takbir Allahu Akbar, atau bareng tiga-tiganya boleh sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti. Adapun hadisnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbira fi sholati wa rafa yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hazwa mankibaihi wa idza kabbara lirruku'i fa'ala mislahu wa idza qala sami Allahu liman hamidah fa'ala mislahu wa qala rabbana walakal hamdu wa la yaf'al dzalika hina yasjudu wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujudi, muttafaqun alaihi. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu. Wa idza kabbara, dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir untuk melakukan ruku, fa'ala mithlahu, melakukan hal yang sama, yaitu mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Ketika mau ruku, mengangkat tangan juga. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah fa'ala mislahu, dan jika Nabi SAW bangun dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah, juga mengangkat tangan seperti takbiratul ihram. Wala yaf'alu dzalika hina yasjudu wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, dan Nabi SAW tidak mengangkat tangan seraya mengucapkan takbir ketika mau sujud dan ketika bangun dari sujud. Artinya para ulama menjelaskan mengangkat tangan dalam sholat hanya di 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, membuka sholat, Allahu Akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, mengangkat tangan ketika mau ruku, Allahu Akbar, ruku. Yang ketiga, ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, ketika bangun dari tahiyat awal. Misalnya sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Setelah 2 rakaat duduk tahiyat awal, menuju rakaat ketiga, Nabi juga mengangkat tangan, Allahu Akbar. Jadi mengangkat tangan hanya di 4 tempat ini. Adapun selain itu, Nabi SAW tidak mengangkat tangan. Dan ini merupakan hadis ini merupakan dalil bantahan untuk orang-orang yang mengatakan bahwasanya mengangkat tangan ketika mau sujud. Sini jelas dengan lafaz wala yaf'alu dzalika hina yasjudu wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Nabi SAW tidak mengangkat tangan ketika mau sujud ataupun ketika bangun dari sujud. Nah, dari sini kita bisa ambil faidah seperti itu, tidak perlu mengangkat tangan ketika mau sujud ataupun bangun dari sujud. Ketika bangun dari sujud. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi mengangkat tangan dalam sholat hanya 4 tempat tadi. Begitu juga ketika bangun dari ruku atau mau dari ruku, maka lakukan takbir sebagaimana takbiratul ihram.
sebagaimana takbiratul ihram. Bukan seperti yang banyak kita lihat saudara-saudara kita ketika mengangkat tangan seperti orang malas begini. Allah. Atau meletakkan tangannya di perut, malas-malasan. Ini hadisnya tidak sahih. Meletakkan tangan di perut atau di pinggang, inilah aslalahu, tidak ada asal usulnya hadisnya. Yang sahih adalah al-sadr, itu di atas dada. Ketika mengangkat tangan harus sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga dan menghadapkan telapak tangannya ke arah kiblat. Kalau seperti ini kan menghadapkan ke bawah. Allah. Ini kayak orang malas nih sholat ini. Seperti orang malas. Begitu juga Allah. Ini orang malas sholatnya. Nabi SAW sholat kalau takbir mengangkat tangan menghadapkan telapak tangannya ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Jari-jarinya tidak terlalu terbuka, tidak terlalu rapat, biasa. Menghadapkan telapak tangannya ke arah kiblat, bukan ke bawah seperti ini. Ini sholatnya orang malas nih. Maka perhatikan saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Kemudian ketika ruku, maka Nabi SAW membaca doa. Di antara doa-doa ruku disebutkan dalam hadis Hudzaifah ibnu Yaman, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, disebutkan doa ketika ruku. Hadis Hudzaifah ibnu Yaman, Nabi SAW biasa mengucapkan dalam rukunya Subhana Rabbiyal Azim, wa fi sujudihi Subhana Rabbiyal A'la. Akhrajahu Abu Daud. Di dalam riwayat Imam Abu Daud, Nabi SAW biasa membaca doa ketika ruku Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Engkau ya Allah, yang Maha Agung, yang Maha Besar. Ketika sujud, Nabi SAW mengucapkan doa Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Engkau ya Allah yang Maha tinggi. Ketika ruku Subhana Rabbiyal Azim, ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la. Kata para ulama, mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud ini munasib, ini pas ketika kita merendahkan diri kita, meletakkan anggota tubuh yang paling terhormat lebih rendah daripada, mohon maaf, bokong atau dubur kita, dan kita mengucapkan doa Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Nah, ini ketika sujud ya. Adapun hadis yang lain, hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika ruku membaca doa Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi juga pernah membaca doa Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Baca doa tersebut. Allah Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Allahumma Rabbana, ya Allah Engkau adalah Rabb kami. Wa bihamdika, segala puji hanya milikmu. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Jadi boleh kita membaca doa ini ketika ruku. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau doa yang lain sebagaimana hadis Aisyah diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW juga membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Jadi boleh membaca Subhana Rabbiyal Azim, hadisnya riwayat Imam Abu Daud. Atau membaca doa Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Atau membaca doa Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh, riwayat Imam Muslim. Boleh, tidak usah tiga-tiganya kita baca, boleh. Bagaimana disebutkan oleh para ulama, boleh kita baca tiga-tiganya. Atau yang lebih afdol, yang lebih utama, terkadang kita baca ini Subhana Rabbil Azim, terkadang kita membaca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, atau terkadang kita membaca Subuhun Qudus Rabbul Malaikati Warruh. Boleh dibaca ketika di dalam sholat, ganti-ganti doanya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnu Yaman, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, diulang-ulang boleh. Atau riwayatnya Aisyah, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau hadis Aisyah riwayat Imam Muslim, Subuhun Qudus Rabbul Malaikati Warruh,
Tiga-tiganya boleh dibaca di dalam sholat, ganti-ganti di dalam ketika ruku boleh ya. Supaya ada tanwi uzzikr fil ibadah. Tanwi uzzikr fil ibadah, ada doa yang kita baca bermacam-macam yang warid yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu lebih dekat kepada sunnah. Adapun hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi SAW bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raqi'an aw sajidan. Ketahuilah, kata Nabi SAW, aku melarang kalian membaca Al-Quran ketika ruku ataupun sujud. Fa ammar ruku fa'azzimu fihi rabb. Ketika ruku maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Kalau sedang sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum, dan itu berpotensi sangat besar doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Muslim. Ya, di dalam hadis Abdullah bin Abbas, Nabi SAW mengajarkan agar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam ruku, dan ketika sujud perbanyak doa, karena waktu itu adalah waktu dikabulkannya doa, dan potensinya sangat besar Allah kabulkan doa ketika ruku. Ya, tidak boleh membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Allahu a'lam bishawab. Adapun zikir setelah bangun dari ruku, Nabi SAW biasa membaca Sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat tangan, kemudian membaca Rabbana lakal hamdu. Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan Rabbana lakal hamdu. Boleh Rabbana lakal hamdu, boleh Rabbana walakal hamdu. Boleh ya. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Nabi katakan fa innahu man wafaqa qaulahu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kalau bertepatan dengan perkataan malaikat Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan, akan diampuni. Adapun hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW jika mengangkat kepalanya dari ruku, Nabi membaca Rabbana lakal hamdu mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahakku qala al-abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ini riwayat Imam Muslim, boleh dibaca seperti itu. Atau hadis Rifa'ah bin Rafi, kata Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu, kami pernah salat bersama Nabi SAW pada suatu hari. Falamma rafa'a ra'sahu min ruku, ketika Nabi SAW bangun dari ruku, Nabi mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian ada seorang lelaki di belakang membaca doa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamman sarafa, ketika salatnya sudah selesai, Nabi SAW mengatakan manil mutakallim, siapa yang membaca doa tadi itu? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kata seseorang mengatakan qala ana, saya wahai Rasulullah. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Kata Nabi SAW, saya melihat 30 malaikat lebih. Bid'atan wa thalathin itu bilangan antara 33 sampai 39. Bid'ah itu kalimat bilangan angka 3 sampai 9. Berarti 33 atau 34 atau 35 atau 36 atau 37 atau 38 atau 39. Saya melihat 33 malaikat lebih mencatat apa yang kamu ucapkan. Mereka berusaha duluan untuk mencatat apa yang kamu katakan. Ini menunjukkan bahwasanya doa tersebut agung di sisi para malaikat. Dan dilarang ketika kita ruku mengangkat kepala ke langit. Dilarang ya, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim fashtadda qawluhu fi zalika hatta qala la yantahunna an zalika aw la tukhtafanna absaruhum. Kata Nabi SAW,
Apa urusan sebuah kaum yang mereka mengangkat pandangan mereka ke atas langit? Mengangkat pandangan mereka ke atas langit dalam sholatnya. Dan Nabi SAW semakin keras suaranya sampai mengatakan la yantahuna an zalik, hendaknya mereka menghentikan perkara tersebut. Jangan ketika sholat mengangkat pandangannya ke atas langit. Atau Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penglihatan mereka atau menghilangkan penglihatan mereka. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya tidak boleh di dalam sholat mengangkat pandangan ke atas langit. Tidak boleh karena ancamannya sangat keras. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada pelajaran ini tentang ruku dan sujud. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain tentang ahkam atau hukum-hukum yang berkaitan tentang sujud. Allahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.